Terima kasih Pak Firdaus atas waktunya untuk sesi wawancara sore hari ini. Pertama, yang kedua, kami mengucapkan selamat untuk Pak Firdaus yang sudah berhasil masuk ke tahap wawancara ini. Dan sore ini sekitar paling lama 60 menit kita akan melakukan pendalaman terhadap beberapa hal. Apakah Pak Firdaus siap? Apakah memerlukan waktu untuk berdoa secara khusus? Silakan. Terima kasih. Pertama kita minta kesediaan Pak Hamdi Muluk. Terima kasih. Pak Firdaus sekarang posisi apa Pak ya? Selesai. Pengalaman kepemiluan? Oh, ini penting Pak. Oke. Jadi baik, terima kasih Pak Hamdi Muluk. Pengalaman saya di kepemiluan paling terakhir itu di DKDP sebagai tenaga ahli 2014 ya? dari 2014 sampai saat ini. Oke. Pertanyaan saya, kalau Bapak melihat juga para kontestan yang lain, ya kan memang beragam, ada yang akademisi, ada yang aktivis, tapi mayoritas itu sebenarnya adalah kebanyakan berasal dari kontestan yang sudah punya pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemiluan, baik di level provinsi, di level pusat. Nah, kira-kira melihat petanya seperti itu, apa yang bisa Bapak berikan sebagai positioning yang kira-kira Bapak cukup kompetitif berhadapan dengan kontestan yang lain yang punya track record kepemilian? Terima kasih Pak Andi. Pertama, memang sejak S1 saya banyak terlibat di kepemiluan. Saya menjadi tim pemantau dulu waktu masih di S1, kemudian saat S2 saya menjadi tim koordinator data entry waktu itu di pemilu 2004. Dan yang setelah selesai S3, konsentrasi saya memang, disertasi saya memang soal partai politik dan stabilitas pemerintahan yang banyak berhubungan soal pemiluan, dan sempat mendapat beasiswa riset selama 4 bulan di Ohio State University. Nah, bekal pengalaman teoretik itulah salah satu yang mendorong saya. Yang kedua adalah pengalaman praktik. DKPP ini dalam pengalaman saya muara dari semua problem kepemiluan. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi modal saya untuk mengidentifikasi problem-problem kepemiluan, terutama soal etika. Memang kalau kita lihat DKPP sudut pandangnya soal etika, tapi karena etika ini mengapung di atas berbagai aspek penegakan hukum pemilu, sehingga kalau kita lihat problem-problem kepemiluan yang kompleks itu ada di situ, terutama terlibat umpamanya membaca perkara yang masuk di DKPP, kemudian turut menganalisa, kemudian juga turut mengkonstruksi berbagai hal, termasuk soal-soal hukumnya sampai ke soal etiknya. Nah, itulah yang membuat saya bukan saja cukup, sangat percaya diri untuk disebut kompetensi ini karena problem kepemiluan tadi. Yang ketiga yang cukup mendorong saya dari awal selalu mengatakan bahwa proyek saya ini secara pribadi adalah proyek lillahi ta'ala. Jadi tidak ada unsur apapun, karena saya merasa memahami problem kepemiluan, maka saya ingin wakafkan waktu saya 5 tahun untuk itu. Jadi saya rasa cukup punya pengalaman dengan itu. Demikian. Jadi kalau ada orang mempunyai argumen bahwa bersentuhan langsung ya secara real dengan tata kelola pemilu itu, langsung dengan real experience di lapangan, itu satu yang penting. Jadi
sulit nanti, walaupun ada orang berargumen lah kalau di KPU pusat itu kan lebih banyak nanti menetapkan policy, ya kan, betul ya? Nah, day to day itu ada di nanti di kabupaten, provinsi. Nah, jadi tidak terlalu perlu itu bersentuhan langsung dengan day to day tata kelola pemilu itu. Akhirnya mengatakan bagaimana mungkin dia bisa punya touch yang kuat dengan masalah-masalah di pemilu kalau dia nggak pernah bersentuhan atau hanya membaca dari buku gitu loh. Jadi sulit bagi kita untuk yakin bahwa dia bisa membuat kebijakan yang bagus. Kalau tahu dia membuat kebijakan juga tidak membumi. Nah, bagaimana Anda membantah anggapan ini? Saya berani mengatakan bahwa tidak seperti itu. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa problem kepemiluan hampir semua masuk di DKPP. Yang kemudian kedua diperkuat dengan FGD beberapa daerah keliling luar biasa untuk mengidentifikasi problem kepemiluan. Sehingga risk management dari mulai awal sampai kira-kira hasil itu bisa dipetakan dengan baik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kurang yakin, lagi-lagi bahwa setiap waktu kerjaan saya menganalisa semua masalah kepemiluan yang muncul, dan hampir semua problem kepemiluan hari ini baru semalam saya balik mengikuti sidang di kode etik di Papua. Jadi saya relatif paham hampir mulai dari perencanaan. Jadi kalau umpamanya kita mau ditanya soal manajemen kepemiluan, ada 3 problem menurut saya problem besarnya dalam manajemen kepemiluan kalau kita bagi, tapi saya selalu memandangnya dari sisi integritas. Satu adalah soal integritas perencanaan, yang kedua integritas pelaksanaan, dan ketiga adalah integritas hasil. Nah, 3 ini satu rangkaian dan semua itu hampir sudah punya metodenya. Namun yang paling saya amati dari problem besar kepemiluan adalah integritas perencanaan. Kenapa saya selalu mengamati di integritas perencanaan? Karena ketika kita menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu, di saat yang sama, para kontestasi penyelenggara pemilu juga merencanakan bagaimana menginsert masuk ke dalam penyelenggara. Padahal pokok terbesar dari problem kepemiluan yang saya amati adalah ada 2 aspek. Satu, integritas spiritual, bagaimana memperoleh penyelenggara yang betul-betul trust, jujur, mandiri, dan tidak terkontaminasi oleh apapun, tidak tertitip oleh apapun. Yang kedua, integritas profesional. Dia punya kecakapan dan keterampilan kerja soal teknis kepemiluan. Nah, itulah kira-kira polisi andaikan ini memang terjadi. Yang kedua, integritas proses. Kalau kita bicara integritas proses, sudah ada yang turut terlibat di dalamnya, baik umpamanya sengketa administrasi, ada mekanisme pidananya, kemudian juga ada etiknya, yang kira-kira jika terjadi pelanggaran etik terkait dengan proses penyelenggaraan administrasi kepemiluan, ada yang coba untuk cepat memulihkan. Demikian pula di hasil. Karena kenapa? Rangkaian integritas memastikan bahwa mulai dari awal perencanaan sampai pelaksanaan dan sampai hasil itu adalah betul-betul mampu mengantarkan satu suara rakyat sampai kepada kira-kira yang berhak untuk dipilihnya. Demikian. Ya, bagaimana juga komentar Anda ketika kita juga sudah mewawancarai KPUD provinsi, mereka mengatakan ya ini orang KPU pusat ini gak langsung bersentuhan sih, kadang-kadang dia membuat kebijakan yang dia nggak tahu lokasi kondisi daerah. Ya. Gimana Anda menanggapi? Tepat sekali, tapi saya pikir itu bukan problem proses saja, tapi problem kalau kita mengidentifikasi memang dari awal perencanaan, mulai dari soal aturan yang selalu terdesak turun, sehingga mau tidak mau ketika sudah turun aturan sudah ditetapkan, proses semua yang sudah berjalan, maka konsolidasi pertama adalah menciptakan landasan hukum yang kokoh,
Saya sangat memahami dari beberapa FGD bahwa problem geografi adalah salah satu problem terbesar yang apabila kita lihat negara kita. Nah, problem-problem ini tentu ada penanganan khusus. Dalam teknis kepemiluan, saya pikir sudah disiapkan berbagai sarana hukum untuk mengakomodasi itu. Di antaranya umpamanya kemungkinan penundaan jika ada satu hal. Seperti umpamanya kalau kita bicara di wilayah kepulauan yang apabila musim September ombaknya sampai sekian meter, itu tentu ada treatment khusus. Nah, itu kalau kita lihat aturannya memang sudah disiapkan, aturan-aturan hukumnya sudah ada untuk menjawab problem itu. Tapi tentu dalam menjalankan setiap kebijakan, saya yakin bahwa memang tidak mungkin semua norma bisa mengcover semua peristiwa konkret. Maka oleh sebab itu kebijakan amat diperlukan untuk menjawab situasi konkret. Nah, oleh sebab itu situasi-situasi konkret ini amat ditentukan oleh baik lingkungan demografi, geografi dan lain sebagainya. Disitulah menurut saya butuh kebijakan-kebijakan strategis dan taktis untuk memecahkan kebutuhan-kebutuhan ini. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kebanyakan problem lagi-lagi kembali ke dua hal. Satu memang integritas spiritual, yang kedua integritas profesional. Integritas spiritual yang baik tanpa didukung dengan integritas profesional impossible bisa melahirkan pemilu berintegritas. Ini apa istilahnya, integritas spiritual? Iya. Saya pikir tadi personal, bukan ya? Iya, impulse from within. Jadi ditentukan soal. Nah, satu lagi Anda bicara integritas sistem kan? Profesional dulu, baru masuk ke integritas sistem. Oke. Ya. Jadi menurut Anda bahwa practical hands-on experience dari teman-teman yang sudah berkecimpung di KPUD provinsi itu bukan sebuah competitive advantage yang perlu Anda bukan competitive advantage maksud saya buat Anda itu paling tidak. Bukan menurut saya. Bukan. Jadi Anda cukup confident. Saya sangat walaupun Anda tidak mempunyai itu. Iya, walaupun memang teknisnya tidak, tetapi kebanyakan saya juga banyak membantu menyelesaikan masalahnya. Oke, makasih Pak Ketua. Terima kasih. Banyak sekali istilah-istilah yang harus kita hati-hati betul mendengar dari Pak Firdaus ini. Nanti Pak Ramlan akan mendalami. Silakan Prof Widodo. Terima kasih Ketua. Pak Firdaus, saya perhatikan saudara tenaga ahli di DKPP ya. Saya perhatikan cara saudara ngomong, intonasinya persis seperti Pak Jimli ya. Gayanya itu saya lihat tekanan-tekanan kalimatnya. Hanya kemudian saya jadi ketika melihat CV saudara, referensi tokoh masyarakat ini tidak ada Pak Jimli ya. Ada apa dengan Pak Jimli? Beliau figur saya, kedua beliau saya pikir penyelenggara. Jadi saya pikir ya saya pilihan netral saja. Iya, tetapi dari sisi figur ya saya sangat figurkan beliau. Iya, lihat gaya saudara bicara juga saya. Iya. Ini kayak Pak Jimli Junior ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Pak Firdaus, pengalaman menjadi tenaga ahli. Tenaga ahli ini kan juga bukan penyelenggara. Kita bisa mengamati, mempelajari berbagai sengketa, berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Tapi tenaga ahli belum punya kewenangan, belum punya otoritas untuk bagaimana ketika dia harus menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan itu. Ini yang saya mungkin juga tim sel yang lain berusaha mengeksplorasi dan mendapatkan keyakinan dari Pak Firdaus. Apa cukup hanya sebagai tenaga ahli begitu sehingga kemudian dengan bahasa Pak Firdaus, ya saya bisa karena saya juga ikut proses ketika di DKPP Papua kemarin kita ikut. Tapi kan manajemen penyelenggaraan pemilu kan bukan sekedar sebagai pengamat dan memberikan rekomendasi, tapi ikut mengeksekusi. Ada kira-kira yang Pak Firdaus mungkin tawarkan lebih dari sekedar saya mampu begitu.
entah itu konsep, entah itu gagasan, entah itu apa. Ya, terima kasih banyak Prof. Widodo. Jadi saya ingin mengulang kembali bahwa pengalaman memecahkan atau ikut memecahkan masalah itu amat berharga bagi saya. Artinya kenapa di setiap putusan bahasa langit yang bersifat teoretik juga untuk memberi penerang penjelasan terhadap hal-hal yang individual konkret. Nah, pengalaman itulah yang menyebabkan praktis kepemiluan bisa kita teropong dari sisi teoretiknya menurut saya, terutama dalam review putusan. Yang kedua, saya memang tenaga ahli bukan eksekutor, tapi terlibat dalam berbagai hal, umpamanya ketika kita menggelar perkara pelanggaran kode etik. Tentu kan analisa dari TA sangat berperan membantu mengklirkan kira-kira posisi-posisi kasus yang masuk di DKP, terutama jenis pelanggaran dan kategori etiknya. Yang kedua, terutama saat pleno, jangan dipikir karena kenapa saya amat hormat, ya karena demikian forumnya terbuka, pendapat yang objektif dan benar sangat didengar. Jadi ketika kita mampu berargumentasi dengan landasan yang kuat, jangan pikir bahwa para majelis DKP tidak mendengar, sangat mendengar pendapat itu, sehingga amat turut serta mempengaruhi sekalipun kan bukan penentu, tapi punya hak bicara yang sangat bukan yang saya persoalkan bukan institusinya, bukan DKPP-nya. Ya. Pak Firdaus sendiri. Jadi kemampuan Pak Firdaus sendiri. Iya. Sebagai contoh saya ingin umpamanya ketika ada pengaduan yang mengatakan bahwa ada pemindahan suara, tentu mau tidak mau saya harus pelajari terjadinya di mana. Ini kita masuk ke kasus umpamanya bahwa ada perpindahan suara dari TPS ke KPPS sebagaimana pileg tahun 2014. Kita coba membuka dokumen mulai dari C1 hologram, kita sinkronkan. Nah, data-data itu amat saya perlukan, umpamanya kalau itu tidak ada, saya rekom untuk umpamanya belum memenuhi syarat. Nah, ini amat mempelajarkan saya bahwa problem-problem kecurangan di kepemiluan itu bergesernya atau terjadinya dari lompatan-lompatan tahapan rekapitulasi. Itu salah satu contoh. Belum umpamanya kalau kita di wilayah kebijakan seperti partai terbelah dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian yang belakangan hari ini PKPI. Itu juga problem yang sangat banyak mengorbankan penyelenggara hari ini. Nah, analisa-analisa praktik terhadap problem kepemiluan seperti perpecahan partai dan siapa yang berhak itu sangat kita turut memberi peran, turut memberi pendapat yang bisa memutuskan, membantu memutuskan. Dalam proses review ada alat bukti yang kurang terkait kira-kira untuk menunjukkan bahwa teradu ini bersalah atau teradu ini terbukti sesat mementingkan. Nah, kita bisa menyarankan bahwa ini dari sisi alat bukti ini ada miss, ada putus. Umpamanya syarat di pencalonan. Dalam syarat pencalonan seperti yang paling banyak terjadi ijazah palsu itu. Nah, ada dua pendekatan umpamanya formalismenya KPU, bagaimana yang dimaksud palsu, apakah butuh putusan pengadilan atau butuh verifikasi faktual dan lain sebagainya. Oke, itu dari persoalan-persoalan pada fungsi itu. Iya. Tawarannya kira-kira apa yang mau dibawa Pak Firdaus untuk membenahi semua potret yang sudah dibuat peta persoalan yang selama ini Pak Firdaus sebagai TA itu memotretnya. Iya. Terima kasih Pak Widodo. Ya, jadi yang pertama, saya kalau selama ikut terlibat di kepemiluan, memotret persoalan kepemiluan. Satu, soal perencanaan, dan perencanaan itu mulai dari sisi peraturannya. Ada dua hal yang sangat menjadi problem dalam menyelenggarakan pemiluan. Satu, problem eksternal yang datanya di luar dari penyelenggara. Yang kedua, dari problem internal. Problem eksternal ini seperti umpamanya satu, soal peraturan perundang-undangan, undang-undang khususnya. Rata-rata terdesak di masa tahapan baru keluar. Otomatis konsolidasi norma amat penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan dihadapi penyelenggara mulai dari level pusat sampai level bawah. Itu problem internal, tapi datanya dari luar. Problem kedua adalah problem problem soal setelah aturan problem DPT, ya, DP4 dan lain sebagainya. Itu
datang dari Mendagri, terutama Dukcapil, tapi kemudian menjadi tugas berat untuk memastikan bahwa inilah yang kira-kira daftar pemilih untuk Indonesia yang harus dicoklit dan lain sebagainya, seperti yang banyak terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah problem sumber daya, desain penerimaan penyelenggara. Ini menurut saya pintu yang amat penting. Karena kenapa? Dalam proses penerimaan, para penyelenggara, terutama para kontestan yang berencana ikut menjadi calon, sudah mulai ikut terlibat menginsertkan orang-orang yang penyelenggara. Sehingga kalau kita mau mencoba membangun demokrasi yang berketika, maka titik poin yang paling penting adalah perencanaan. Yang kedua, tapi ini dinamikanya berbeda, soal kebijakan anggaran. Kalau pileg atau pemilihan umum mungkin sudah tuntas, tapi salah satu yang banyak mengganggu integritas penyelenggara adalah terutama pilkada. Sehingga ke depan rezim pemilu kada dengan pemilu ini perlu dipikirkan apakah akan disatukan serentak supaya problem-problem lokal yang banyak terjadi ini bisa diatasi, terutama dari sisi anggaran. Kenapa saya katakan demikian? Tidak sedikit penyelenggara terganggu karena negosiasi, sehingga dari sisi etik terkadang harus melakukan cara-cara yang kira-kira melanggar etik tapi tidak fatal, hanya supaya AMJ ditandatangani, supaya hibah ditandatangani. Nah, ini juga luar biasa. Kedua, desain yang kedua, tapi ya mohon maaf dari sisi pengawasan, tapi ini bukan saya pikir bagian dari itu. Tapi terkadang pengawasan lambat, proses sudah berjalan, pengawasan nggak bisa bergerak karena kebijakan anggaran yang berbeda yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Demikian. Terima kasih. Tadi kalau soal bukan Menteri Dalam Negeri, dari Kementerian Dalam Negeri, kan yang soal data kependudukan itu kan bukan dari Menteri Dalam Negeri, kan dari Kementerian Dalam Negeri harusnya. Iya. Nanti salah pula Menteri Dalam Negeri nanti. Padahal itu kan lokusnya berbeda. Silakan Pak Niko. Terima kasih Pak Firdaus. Selamat atas capaiannya sampai tahap ketiga ini. Pak Firdaus sebagai ahli hukum yang sekarang membantu di DKPP, kalau Bapak itu boleh memberikan semacam rekomendasi ya, misalnya kepada DPR untuk perbaikan integritas KPU, 3 hal yang paling penting yang Bapak akan rekomendasikan apa saja, Pak? Satu yang paling penting bagi saya adalah soal kemandirian. Karena bagaimanapun KPU ini adalah semacam administrasi kepemiluan dan kemandiriannya adalah harga mati. Yang kedua, kemandirian ini adalah soal konstitusi. Kalau kita lihat di pasal 22E ayat 5 jelas bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, kemudian tetap dan mandiri. Sehingga yang paling utama menurut saya kemandirian struktur. Nah, oleh sebab itu jaminannya konstitusi. Nah, oleh dari itu kalau kita mau, maka ini yang harus dikawal. Ini yang harus dikawal, jangan sampai kemandiriannya terganggu. Yang kedua menurut saya adalah kemandirian etik. Maksud saya kemandirian etik ini kan tadi soal kemandirian organisasi yang saya pantau, etik artinya bahwa ketika kita mendesain undang-undang penyelenggaraan pemilu, maka hal yang paling penting juga dijabarkan adalah soal bagaimana rekrutmen. Belakangan ini sudah, tapi perlu penegasan bahwa campur tangan unsur-unsur di luar penyelenggara, terutama para kontestasi, saya pikir itu yang amat penting. Yang ketiga adalah soal kecepatan, ketepatan proses pembentukan undang-undang tentang kepemiluan. Karena ini juga kenapa pemilu itu bergerak rezim waktunya luar biasa, sangat cepat tahapannya, sehingga
dalam merencanakan pun juga butuh waktu, dan oleh sebab itu yang saya ingin rekomendasikan terutama soal penetapan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Kedua, karena bagaimanapun harus dibuatkan peraturan lebih lanjut, sehingga 3 yang menurut saya amati. Satu soal kemandirian organisasi, kemandirian etik, dan ketiga peraturan yang cepat dan cepat. Ya, saya kira 3 itu terangkum dalam 1 itu kemandirian regulasi. Tunggu Pak Niko, Pak Firdaus, dalam teori-teori yang pernah kita baca ya, kita pelajari, kalau orang bicara kemandirian ya, itu kan kemandirian individu, personal, anggaran, kemudian institusi. Saya baru mendengar sekarang ada kemandirian etik itu. Di mana itu apanya? Teoritik yang bisa membenarkannya itu. Ya, yang saya maksud kemandirian etik itu lepas dari tadi itu adalah bahwa bagaimana mengurangi tingkat intervensi politiknya terhadap penyelenggara, termasuk kira-kira kemandirian etik itu kan harus dijelaskan dulu. Jadi jangan menganggap kemandirian sebuah institusi itu lalu meletakkan kemandirian etik di situ, dan saya belum menemukan kok teorinya sampai sekarang. Oke, terima kasih. Jadi kalau umpamanya kita bicara kemandirian organisasinya dulu atau kemandirian lembaganya, maka tadi soal satu, bagaimana lembaganya itu sendiri tidak diotak-atik kemandiriannya, tidak seperti umpamanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini hari ini, terutama pasal 9 yang harus konsultasi, dan konsultasinya bersifat mengikat. Nah, ini menurut saya terlalu jauh mencampuri. Sepatutnya kalau umpamanya mempercayai undang-undang yang dilahirkan, jangan masuk ke sana. Yang kedua, itu beda Pak. Gini, saya khawatir ya dengan cara pandang tadi itu, jangan-jangan itu memang yang terjadi hari ini. Orang menjadi lebih takut kepada DKPP dibandingkan misalnya KPU Provinsi kepada KPU Pusat, KPU Kabupaten Kota kepada KPU Provinsi. Nah, gara-gara kemandirian etik itu jangan-jangan. Nah, itu makanya saya minta penjelasan secara akademik itu bagaimana menjelaskannya itu Pak Firdaus. Ya, sebenarnya ini dari desain saya, dari apa yang kira-kira saya canangkan, terutama di perencanaan rekrutmen, terutama di perencanaan Prof. Salih. Kenapa maksud saya? Artinya seminimal mungkin menciptakan atau mendesain aturan yang mengurangi peran-peran politik masuk di situ, peran politisi. Karena kenapa? Kalau kemandirian organisasi tidak didukung oleh kemandirian etik, itu bisa tetap berisiko besar. Dia mandiri secara profesional, tetapi sangat mungkin menyalahgunakan dengan menggunakan kecurangan-kecurangan, karena dia tidak mandiri. Sebentar Ketua. Silakan Pak Niko dilanjutkan. Sebentar Ketua. Sedikit. Pak Niko lanjutkan dulu Pak. Enggak, hanya sedikit. Oh ya, izin Pak Niko. Jadi saya kira ini bagus juga ya untuk kita diskusikan, tapi mari kita renungkan ya. Jadi jangan asal membuat satu konsep kemandirian etik, nanti ada kemandirian yuridis, kemandirian hukum semuanya. Jadi saya mohon saudara apalagi kita sama-sama punya background hukum, jadi itu aja, hanya saya mengingatkan itu aja. Terima kasih. Tadi pertanyaan saya juga nyambung, sebenarnya kalau 3 rekomendasi semuanya masih terkait dengan kemandirian, nah terus yang lainnya apa gitu kan, karena kemandirian satu hal, yang lain masih banyak hal yang lain, tapi oke lah, itu menjadi catatan kami. Nah, kemudian terkait juga dengan pandangan Bapak ini, sebelum ke hal yang lebih spesifik, saya mau tanya nih, Pak Firdaus mendefinisikan diri Bapak bagaimana? Kalau misalnya Bapak kan pernah di Columbus ya, 4 bulan ya, Columbus kan. Kalau ada orang boleh tanya, who are you gitu, jawabannya gimana Pak? UMI itu gimana? Pertanyaan singkat seperti itu. Ya, who are you, atau kalau ada jawaban tulisan UMI itu, jawabnya gimana Pak? Ya, jawab. Ya enggak, maksudnya jawabnya gimana tuh? Bapak mendefinisikan diri Bapak itu sebagai apa atau bagaimana gitu loh? Ya, ya siapa Anda? Sekarang jawabannya apa Pak? S. Firdaus sebagai apa? Atau Firdaus yang membedakan Pak Firdaus di depan sini dengan Firdaus yang ada di luar sana apa Pak? Pakai mikrofon Pak, tolong. Iya, saya sebagai peserta seleksi kalau di forum ini. Ya. Sebenarnya maksud saya gini Pak,
apakah Bapak ini lebih memposisikan ya keunggulan Bapak ini sebagai seorang praktisi karena sekarang menjadi tenaga ahli di DKPP atau lebih sebagai akademisi gitu Pak? Terima kasih. Saya dua-duanya karena ada akademiknya juga terlibat di hal praktik. Ya. Nah, Gitu. karena itu makanya saya mau tanya Pak, ini di makalah Bapak ini ya yang pribadi ini banyak sekali konsep-konsep besar ya yang saya kira ini memang layak untuk dipertimbangkan. Tapi misalnya ketika Bapak menjawab pegangan jika aturan hukumnya kurang jelas, itu Bapak menuliskan ya bisa memakai penafsiran, bisa memakai lihat original intent dan segala macam. Tapi apakah cukup itu saja Pak? Ada lagi nggak yang lain yang harus kita pertimbangkan atau kita jadikan pegangan jika aturan hukumnya itu kurang jelas? Terima kasih. Jadi kalau saya yang utama dulu adalah norma hukumnya. Setelah itu baru kita bisa menafsir. Itu. Jadi tafsir bisa analogi, bisa sistematis, kemudian bisa dan lain sebagainya. Ada banyak metode-metode. Ada kontrario, ada. Ya, kalau itu metodenya. Kalau secara teologisnya gimana Pak? Kalau menurut Bapak, apakah memang perkembangan di masyarakat itu akan selalu lebih cepat daripada aturan atau norma hukum yang ada? Norma hukum ditulis sekarang sebenarnya itu menjawab persoalan mungkin berapa tahun yang lalu. Ya, saya pikir pengalaman praktek yang ada di lapangan tidak sedikit menggunakan tafsir itu. Tapi di luar itu ada namanya tafsir juga teologis. Jadi artinya harus mampu menggali hakikat dari satu norma yang mampu menjawab kehidupan sosial, problem sosial yang muncul. Sehingga kira-kira secara substansi norma ini mau kemana dan kira-kira apa manfaatnya, sehingga dogmatiknya atau kemanfaatannya juga pun perlu dipertimbangkan. Itu. Jadi dua-dua kepastian dan kemudian nilai kemanfaatannya dua-dua harus seiring jalan. Jangan sampai kita berbasis kepastian tapi kemudian tidak bernilai manfaat, tidak memecahkan masalah. Di sisi lain, bagaimanapun setiap problem harus ada pemecahan masalahnya. Saya setuju itu Pak. Nah sekarang menyambung dari pernyataan Bapak tadi, saya setuju bahwa dalam pembuatan regulasi ataupun juga dalam kita bertindak, kita harusnya juga mempertimbangkan masalah kepastian gitu kan, kepastian dari sisi aturan maupun juga kepastian dari sisi outcome-nya gitu kan. Nah tapi dalam banyak hal juga kenyataan itu tidak seindah seperti itu kan. Ketika Bapak menghadapi dilema gitu kan, harus memilih di antara dua istilahnya pilihan yang sama-sama mungkin bisa berujung pada yang satu adalah kepastian, tapi yang satu adalah misalnya hasil yang diharapkan. Mana yang Bapak akan ambil gitu? Terima kasih. Tentu kalau basis normanya jelas, saya utamakan kepastian. Jadi misalnya meskipun kemudian Bapak ini harus memberhentikan misalnya ya seluruh penyelenggara pemilu karena ada permasalahan di satu tempat sehingga kemudian proses pemilu itu menjadi terkendala, itu adalah sebuah hal yang bisa dimaklumi gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Cukup Pak Ramlan, silakan. Pak Firdaus, Anda banyak sekali menggunakan istilah-istilah yang saya tidak mengatakan salah gitu, tetapi tidak jamak gitu ya. Artinya saya tahu terutama dalam ilmu sosial itu para ilmuwan memang punya hak prerogatif ya menawarkan istilah yaitu menggambarkan suatu fenomena tertentu gitu. Tetapi Anda harus jadi kalau saya ngikuti Anda punya pekerjaan menulis buku untuk menjelaskan semua istilah yang Anda gunakan itu karena agak belepotan gitu. Begini, kami sendiri sesuai dengan undang-undang itu ada 4 syarat ya, 5 bahkan ya, dalam undang-undang disebut syarat menjadi anggota KPU kan. 1, dia harus independen kan. 2, punya kompetensi alias profesional. 3, berintegritas, integritas pribadi. Kemudian soal kepemimpinan. 5, soal sehat jasmani rohani gitu. Nah, jelas ini ada integritas yang menyangkut pribadi. Karena itu ada pertanyaan, Pak Firdaus menilai dirinya integritasnya 100%, 80% apa itu? Itu pribadi. Kemudian ada
electoral integrity, pemilu yang berintegritas. Gitu. Dalam RUU penyelenggaraan pemilu yang ditawarkan Pak Darmo, ya, dia anggota tim itu tujuannya itu adalah wujudkan pemilu yang berintegritas dan adil, kalau tidak salah Pak. Nah, di sini pemilu berintegritas itu tidak seluruhnya sama dengan pribadi yang berintegritas untuk anggota KPU. Gitu. Nah, itu harus jelas dulu pribadi yang berintegritas itu apa indikatornya, pemilu berintegritas itu sekurang-kurangnya ada 4 itu. 1, transparan, akuntabel, jujur, kejujuran gitu, dan akurasi gitu. Nah, itu dua hal yang, satu level pribadi, satu pemilu yang berintegritas. Bahkan dalam forum internasional sudah menawarkan bahwa pemilu demokratik tidak hanya berjurdil, tapi juga pemilu berintegritas. Bahkan ahli pemilu si Pipa Norris itu bahkan pemilu demokratik itu diartikan adalah pemilu yang berintegritas. Gitu. Nah, oleh karena itu ini ada, saya mengatakan itu yang konsep-konsep yang sudah ditawarkan para forum internasional yang kita bisa mengerti gitu. Nah, yang Anda sebut tadi integritas profesional. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Profesional itu kompeten gitu kan. Integritas pada level pribadi dan institusi. Gitu. Pertanyaan saya, nah, baik integritas pribadi anggota KPU maupun pemilu berintegritas itu harus diatur dengan undang-undang. Pertanyaan saya, karena Pak Firdaus sarjana hukum, seberapa lengkap sudah undang-undang pemilu kita mengatur soal pemilu berintegritas dan anggota KPU berintegritas? Pertanyaan saya. Jadi kalau, terima kasih Prof. Pemilu berintegritas saya mencoba mengamati itu dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dan hasil. Kalau kita potret undang-undang kita itu cukup detail sudah mengatur mulai dari perencanaan, proses sampai hasil, termasuk institusi-institusi yang di dalamnya. Sedangkan kalau kita umpamanya penyelenggara berintegritas itu menjadi bagian dari asas yang ada di setiap undang-undang pemilu. Seperti umpamanya kalau kita lihat asas besarnya pemilu langsung umum bebas sejujur dan adil itu di konstitusi. Tapi di balik itu diturunkan lagi ada sekitar berapa. Yang pertama adalah soal mandiri, yang kedua jujur, yang kemudian ketiga kepastian hukum, tertib, asas efisien, efektif, kemudian profesional, proporsional, itu akuntabilitas. Itu asas penyelenggaraan pemilu yang kemudian diturunkan juga menjadi asas penyelenggaraan pemilu termasuk kemudian turun di kode etik. Asas pemilu langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Langsung umum bebas rahasia jujur ya diselenggarakan. Iya. Ya. Iya. Dalam tata kelola pemilu yang saya pelajari, salah satu aspek yang paling penting itu adalah hukum pemilu. Nah, makanya saya tanya tadi, itu kalau soal anggota KPU yang berintegritas, yang independen, mandiri tadi, kompeten, punya kepemimpinan dan sebagainya, harus diatur oleh undang-undang. Kemudian yang pemilu berintegritas, sebenarnya tidak ada dalam soal perencanaan program dan anggaran itu tidak masuk dalam integritas gitu. Tapi sekali lagi, kalau Anda mau menambahkan, Anda harus nulis buku dulu untuk menerangkan itu supaya orang lain bisa memahami gitu. Nah, saya mau tentu yang diatur undang hukum pemilu tidak hanya ini toh. Lu berjurdil ya. Tadi saya tanya seberapa jauh pemilu berintegritas itu sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Kalau saya mengatakan indikatornya ada 4, transparan, akuntabel,
jujur gitu dan akurat gitu. Itu sudah diatur dalam undang-undang pemilu kita atau belum? Sebenarnya itu sudah insert karena dia sifatnya asas. Sudah diatur? Iya, sudah dengan sendirinya. Contoh umpamanya dalam proses perhitungan suara, itu ya harus pokoknya dilakukan terbuka, kemudian lampu yang terang dan lain sebagainya. Itu apa itu? Itu contoh apa namanya? Asas apa namanya keterbukaan. Yang kedua soal akurasinya berarti semaksimal mungkin dihadiri oleh komponen-komponen yang berkepentingan, Panwaslu umpamanya, kemudian para saksi dan lain sebagainya. Ketepatan akurasinya. Akuntabilitas soal terjemahan apa? Undang-undang. Soal akuntabilitas itu memang bahwa itu bisa dikalkulasi, bisa dihitung dan bisa dipertanggungjawabkan dari hasil pemilu itu sendiri. Apa wujudnya dalam undang-undang pemilu? Wujudnya dalam undang-undang pemilu itu adalah administrasi pemilu yang kira-kira yang apa namanya yang mampu dipertanggungjawabkan. Jadi sesuai dengan standar administrasi pemilu berintegritas. Saya tambahkan lagi karena demikian. Akuntabilitas itu kan soal transparansi itu. Akuntabilitas apa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi gitu. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Anda tahu siapa yang berhak mengajukan keberatan di dalam proses itu? Itu siapa? Para saksi. Oke. Nah, itu saksi berhak mengajukan keberatan atas itu wujud dari akuntabilitas. Ya. Itu tapi ada juga kalau dia keliru melanggar hukum, dia harus bertanggungjawabkan secara hukum gitu. Nah, kemudian soal tadi kejujuran. Iya. Sudah dijabarkan belum dalam undang-undang? Kejujuran, ya sudah dijabarkan juga dalam terutama bahwa umpamanya penyelenggara pemilu jika satu suaranya ya satu, jangan ditambah menjadi dua. Gitu. Jadi jujur, jadi tidak mengubah dari yang sesungguhnya. Kalau akurasi? Akurasi itu tadi ketepatan dalam menghitung antara umpamanya DPT yang ada di satu TPS, berapa jumlah yang menggunakan HPL-nya, berapa jumlah yang tidak menggunakan HPL-nya. Tidak akurat itu bisa karena kesalahan manusiawi ya? Iya, bisa terjadi. Error atau apa namanya orang salah hitung. Iya. Tapi tidak sengaja. Tapi ada yang memang sengaja. Gitu. Ya. Itu masuk pengertian apa? Kalau dia contoh konkret itu dulu karena berlembar-lembar itu yang dicatat semua hasil penghitungan suara, baru 5 halaman saja yang sudah total. Padahal mestinya ada 8 halaman. Itu nggak ada maksud apa-apa, nggak sengaja dan sebagainya. Ini termasuk apa yang melanggar prinsip akurasi atau tidak? Melanggar prinsip akurasi. Berarti yang sengaja atau tidak sengaja apa namanya itu masuk kategori kalau keliru masuk berarti tidak berintegritas. Ya, kalau keliru tidak bisa dikatakan tidak, tapi yang sengaja dengan tahu memindahkan itu baru melanggar soal integritas karena dia curang. Ayo, Pak Ketua. Belum ya? Oh. Anda tahu banyak sekali, tidak tahu berapa ya, resminya ada sekitar 40-an itu ya. Ada lembaga survei yang melakukan hitung cepat, quick count. Quick count itu apa sih gunanya untuk KPU? Atau sebenarnya quick count itu hanya berguna bagi peserta pemilu saja? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita berpikir ke KPU ya nggak ada manfaatnya. Iya, kecuali karena toh juga quick count tidak bisa mempengaruhi tetap dari hasil perhitungan yang dilakukan. Tapi kalau soal menjadi pembanding bagi para pihak untuk melihat itu silakan. Tapi KPU punya metode tersendiri untuk mempertanggungjawabkan dari hasil yang diperoleh dan tidak terpengaruh sama sekali oleh itu. Karena jelas mekanisme dan prosedurnya. Di soal kepercayaan publik, apa yang benar itu, yang quick count itu, atau hasil KPU? Gitu. Bagi saya hasil KPU tidak bisa dicek karena punya metode tersendiri. Ya, itu kan hitungan formal. Kan saya tanya persepsi publik. Begini, soal pemilu itu kadang-kadang tidak selalu soal formalitas menurut hukum. Ya.
tapi juga persepsi publik, penilaian publik. Karena itu, ya saya tidak ingin berdebat panjang soal ini. Quick count kan banyak juga toh. Tentu belum tentu quick count itu benar. Tetapi kalau ada 10 lembaga quick count dan kecenderungannya sama, bukan seperti waktu Pilpres kemarin kan, ada 4 yang lain sendiri kemudian, itu kemudian orang akan menilai, wah ini berarti quick count yang sudah terukur, yang dapat dipertanggungjawabkan itu, wah ini benar menurut kacamata publik, dibandingkan dengan ternyata hasil KPU beda sekali antara hasil quick count dengan apa yang diumumkan KPU. Pasti akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, salah satu fungsi quick count, sepanjang quick count-nya memang dapat dipertanggungjawabkan tadi ya, kalau dari 10 itu kecenderungannya sama, dan ternyata tidak jauh beda dengan KPU, seperti pada pemilu 2014, itu kan tidak jauh beda, maka orang akan percaya. Jadi kalau dikatakan quick count tidak berguna bagi KPU, itu nggak benar juga. Berguna kalau quick count itu memang dapat dipertanggungjawabkan, ada mereka sejajar satu pola dan tidak jauh berbeda dengan yang hasil resmi KPU. Ini berarti menunjukkan integritas hasil pemilu, yaitu tadi soal akurasinya. Ini soal kepercayaan publik gitu. Nah, saya mau bertanya lebih lanjut, tapi nanti saya mau terima kasih Pak. Terima kasih, nanti kepanjangan. Ada yang lain? Cukup ya, pemantau silakan. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Tadi saya kelewatan mengasih waktu untuk pemantau, nanti dicatat pula kita tidak partisipatif oleh pemantaunya. Silakan. Ini bagian dari proses ini Pak Firdaus. Terima kasih Pak Ketua Pansel. Pak Firdaus, selamat sore. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan mungkin minta pandangan Pak Firdaus. Pertama, bagaimana Pak Firdaus melihat ketentuan pasal 9A Undang-Undang 10 2016 yang mengharuskan KPU berkonsultasi dalam menyusun peraturan KPU ke DPR dan sifatnya mengikat konsultasi itu. Yang kedua, salah satu tantangan terbesar bagi penyelenggara pemilu ke depan adalah menyelenggarakan pemilu serentak 2019. Nah, problemnya ada diantaranya di persoalan rekrutmen penyelenggara ad hoc dan penghitungan dan rekapitulasi suara karena ditambah dengan pemilu presiden. Nah, kira-kira apa ide baru Pak Firdaus untuk menghadapi tantangan itu, khususnya untuk dua hal itu, rekrutmen penyelenggara ad hoc, yang kedua di metode penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemungutan suara. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Firdaus. Ya, terima kasih banyak tim pemantau. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa soal independensi ini atau soal kemandirian ini adalah yang utama. Oleh sebab itu saya termasuk orang yang tidak setuju mengenai soal mengikat. Jika mau ya hal-hal kira-kira yang diragukan yang menjadi problem dalam aturan teknis lebih baik kan ada undang-undangnya, DPR dengan pemerintah bisa memasukkan di situ seperti yang kita lihat dalam PKPU yang lebih detail, mencoba mendetilkan soal pidana, karena memang soal-soal kemarin pidana mantan narapidana itu sempat jadi problem, atau umpamanya terpidana tetapi bukan sesuatu yang berat seperti umpamanya kealpaan lebih atau yang ringan sifatnya. Nah, oleh sebab itu soal kemandirian ini bagi saya tidak bisa merupakan sikap yang harus dipertahankan. Tapi ini masih di pilkada. Kita belum lihat rancangan undang-undang yang untuk pileg dan pilpres. Kemudian soal bagaimana pilpres yang serentak ke depan, saya pikir kalau kita lihat kemarin pileg sebelumnya itu luar biasa pesertanya, karena setiap peserta terutama calon itu adalah kontestan bagi calon lainnya, tapi juga itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan tingkat pengawasan, dengan aturan yang jelas dan tepat untuk mengantar itu. Yang ketiga soal rekrutmen. Nah, problem rekrutmen kemarin yang banyak
karena tidak seragamnya penyelenggaraan pemilu, baik karena bersentuhan dengan pilkada, pemilu gubernur, pemilihan kepala daerah, sehingga banyak yang tiba-tiba harus diperpanjang secara otomatis tanpa melalui rekrutmen. Karena kenapa? Tiba-tiba sudah penyelenggaraan pemilu harus jalan, tapi rekrutmen belum dilaksanakan. Di sisi lain masih ada calon-calon penyelenggara ad hoc yang masih menjalankan tugasnya. Nah, oleh sebab itu ini juga problem yang perlu kita pikirkan ke depan, sehingga menurut saya penyelenggaraan pemilu memang kalau mau efisien, efektif, dan mendorong juga keutuhan negara Republik Indonesia ini sebaiknya diseragamkan waktu pelaksanaannya. Itu demikian. Makasih Pak Firdaus. Pertanyaan terakhir standar. Ini kalau Pak Firdaus terpilih misalnya nanti 1 di antara 7, ini kan ada 35 orang lain di luar Pak Firdaus nih. Siapa kira-kira yang bisa jadi partner pasnya Pak Firdaus 6 orang lagi itu? Menyebutkan nama saja tanpa harus menyebutkan alasannya. Sebenarnya siapa saja saya bisa kerjasama, tetapi siapa saja. Kalau harus menentukan orangnya? Kalau memang harus ditentukan orangnya tidak apa-apa juga. Siapa itu Pak Firdaus? Silakan, kita mau dengar saja. Ya, satu mulai dari timur saya Pak Amus Adkana mungkin. Ya. Kedua Pak Dewa. Dewa ya? Ya, Dewa dari Bali. Ya. Kemudian yang ketiga mungkin Pak Ardiles dari Sulut. Siapa? Ya, Ardiles. Ardiles. Ya. Yang keempat Ibu Ida Budiati. Ida Budiati. Ya. Yang kemudian kelima Pak Hasim. Hasim. Ya. Kemudian keenam itu saya ambil dari Kalimantan Barat, Pak Firian. Firian ya? Iya. Jadi Pak Firdaus lebih memikir nih perwakilan bentang kewilayahan ya? Kira-kira iya, soal itu termasuk. Ya. Kedua soal integritas, saya pikir juga mungkin. Terima kasih Pak Firdaus. Ini ada pernyataan yang silakan Pak Firdaus baca. Kalau bersedia diisi, ditandatangani. Silakan Pak Firdaus. Ada pena di sana Pak Firdaus. Dua titik pertemuan. Terima kasih Pak. Nama lengkap Firdaus, nomor pendaftaran 76, alamat Highland Park, Cluster Houston, Blok G nomor 6, Kota Seram Baru, Provinsi Banten. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu, yang membuat pernyataan Jakarta 23 Januari 2017. Firdaus. Terima kasih Pak Firdaus. Kita menikmati diskusi yang luar biasa sore hari ini, dan walaupun Pak Firdaus dapat jatah terakhir, tapi perdebatannya jauh lebih sengit dibandingkan 8 yang sebelumnya. Ini rahmat bagi kita ini di penghujung sore ini.
apapun hasilnya nanti kita akan lihat, karena masih ada waktu bagi tim sel untuk mendengar yang lain. Dan kami berterima kasih kepada Pak Firdaus yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, dan mudah-mudahan setelah ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yang penting sehat dan kita selalu positif melihat sesuatu. Terima kasih kepada tim sel, kepada para pemantau. Dengan selesainya Pak Firdaus sore hari ini, selesai pula wawancara hari pertama. Masih ada 4 hari penuh lagi ke depan yang kita harus siapkan stamina untuk kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.